ini tanahku dirampas, kedaulatan negeriku dicabik-cabik. Ini penjajah semua nih. Bukan lagi negaraku, agama pun terancam. Kalau memungkinkan. Tapi belum ada kejadian itu Kejadian pula, maksudnya didatangi sama keluarganya, mau dilihat sebelum dikebumikan. Kalau ada kasusnya gitu. Gimana ada kasusnya gitu? Ada mau dijumpai sama keluarganya. Nah, sebelum ditanam, biar kami jumpai dulu. Kira-kira. Di mana ada kasusnya gitu? Ya kalau memang bisa, salah lah ditunggu. Di Palestina mungkin saya rasa. Ya kan? Perang orang tuh, ya kan? Gugur, dapat sama keluarganya. Ya kan, sebelum dikumikan, ya mungkin ingin dipeluk keluarganya dulu gitu. Ini yang di Palestina ini kan yang diserang orang tua aja. Syahid. Yang perang tuh lah, yang perang lah. Yang perang-perang tuh aja lah. Kan disolatkan mereka juga ini. Enggak, yang ini, yang korban itu enggak disolati lah, karena kan syahid akhirat kan, bukan syahid dunia akhirat kan. Yang syahid dunia akhirat, syahid dunia lah, karena akhirat kita nggak tahu. Syahid akhirat, hakikatnya kita nggak tahu siapa syuhada gitu. Tapi syahid di dunia, dipastikan dia syuhada di dunia, dia nggak disolatkan. Yang angkat senjata di medan perang. Macam Hamas lah, atau lah apa, siapa yang di medan perang lah, membela agama, membela negara kan gitu, kedaulatan negara. Itu. Artinya kan orang yang sekarang kan jauh, dia memang senjata. Cuman kan mungkin karena dari kena dia kan. Rudalnya. Itu ya sama. Syahid dunia. Dunia aja ya. Syahid enggak syahid dunia. Cuma saya bilang tadi gini, ya tentu kita harapan kita semuanya itu syahid dunia akhirat. Cuma yang perlu sama kita sekarang syahid dunianya, karena itu karena kaitannya kepada fardu kifayah, dijalankan atau tidak, itu dia. Syahid dunia itu yang perlu kita tahu. Syahid akhirat kita harapkan akhirat semuanya kan. Masa pula ada yang gugur tapi nggak akhirat, kan kesian lah. Berarti ria dia perangnya. Berarti bukan karena Allah Ta'ala perangnya kan itu. Enggak lah. Ya, jadi yang perlu sama kita, siapa syuhada di dunia dalam pandangan syariat. Kenapa? Karena kalau itu yang perlu kita, kenapa? Kalau Anda kata betul syahid dunia, kita nggak sholatkannya dan nggak mandikannya. Mana yang bukan syahid dunia, memang mungkin ketimpa runtuhan. Dia warga, penduduk, kan gitu kan. Tapi kena korban perang, nggak terlibat dengan perang. Itu berarti syahid akhirat, insya Allah, ya kan? Cuma dunianya kita lakukan fardu kifayahnya, kita berkewajiban untuk itu. Misalnya ada orang kafir Zionis yang di Israel tuh, kan berkumpul misalnya di Skoti orang luar, tiba-tiba ada pejuang Islam gitu kan, tembaknya lah di dalam itu, sebenarnya kayak bunuh diri gitu Zat. Siapa yang bunuh? Yang kayak bom Bali itu Zat. Iya. Jadi kayak mana tuh statusnya tuh? Syahid dunia akhirat mana? Siapa? Gini, Bali sama di sana kan negara konflik. Tanah kita dirampas. Kedaulatan kita digarap sama orang. Itu. Kemerdekaan kita dijajah. Jadi kondisinya beda. Jadi kalau di Bali kan kita negeri aman. Negeri damai, aman, nggak ada konflik, nggak ada penjajah, nggak ada siapa-siapa, aman. Orang-orang yang masuk itu juga atas jaminan keamanan dari kita. Berdosa. Membali itu berdosa. Membunuh orang itu. Kenapa? Karena semua turis yang masuk itu dapat jaminan keselamatan dari negara kita. Pemerintah kita. Itu yang dirusak mereka. Nggak boleh. Haram. Walaupun masih nggak ada masalah. Pemerintahan yang salah, pemerintahan buat masih itu urusan mereka. Tapi mereka dapat perlindungan. Paham ini kira-kira? Mereka dapat jaminan perlindungan dan keselamatan dari pemerintah di negeri kita. Berarti kalau kita andai kata kita bomin mereka, kita berarti tentang pemerintah. Tentang urusan mereka masih itu bukan urusan kita. Itu lain lagi babnya. Bukan sampai layak membunuh orang. Paham kita kira-kira? Palestina beda kondisinya, beda situasinya. Negeri mereka dijajah, dirampas, kedaulatannya itu dicabik-cabik sama penjajah. Jadi beda kasusnya.
kalau misalnya kafir Zionis yang di Israel itu kan kafir harbi, Ustaz. Ya, taunya kalau gitu. Kamu tanya aku lagi. Ya. Oh, kafir harbi arti kafir harbi? Lah, dayak diperangi itu kafir harbi. Kafir harbi, kafir yang dihalalkan untuk memeranginya. Kafir zimmi artinya zimmatul Islam ada pada dia, zimmahnya dijaga. Itu di zimmi. Atau kalau sekarang kafir apa namanya nih yang ada sama kita nih? Oh, nggak zimmi pula. Jimni udah. Kafir zimmi dia bayar jizyah, ada jizyah. Kan begitu. Ini kafir baina-baina. Atau itu kafir musta'min istilahnya. Artinya kita sama-sama hidup rukun damai, menjaga kepersatuan, keselamatan. Begitulah. Artinya bukan kafir harbi. Itu. Ya namanya kafir harbi. Ini disebut juga kafir harbi. Kafir yang halal untuk diperangi. Ya udah perangi aja lah. Kenapa tanya aku lagi? Ya, udah masuk di apa lah mungkin di sekolah orang juga. Hah? Jadi masuk dia menuduh. Iya. Ditembaknya. Iyalah, udah lah mampus lah. Mampus. Mati bunuh diri. Dia kan mengusir penjajah dari negerinya itu di hati dia. Ini tanahku dirampas, kedaulatan negeriku dicabik-cabik. Ini penjajah semua nih. Ya kan? Bukan lagi negaraku, agamaku pun terancam sama Zionis penjajah ini kan. Harus kusingkirkan semuanya. Ya udah itu keyakinan dia. Dia sah buat itu. Muslim penjajah apa hukumnya? Wajib lah kan. Menjaga kedaulatan negeri di mana agama dipertaruhkan. Kan gitu. Kalau negeri kita dijajah, agama dijajah lah udah pasti. Kan begitu. Mana ada penjajah enggak mengontrol agama? Mana? Ada pastilah pula. Ya kan begitu. Terancam agama kita. Negeri kita terancam, agama kita juga terancam. Maka kita lindungi, wajib melindungi, membela agama dan negara. Kenapa? Karena kita aman beragama dalam negara yang berdaulat. Aman, Kang itu. Dari rongrongan penjajah. Jadi macam mana mereka masuk? Kita usir. Macam mana usirnya? Bantai. Bunuhi. Itu macam mana lagi aku bilang. Gitu.